Sesungguhnya malaikat itu latastaghfira, niscaya memohonkan ampun, lidzakiri terhadap orang yang zikir, kama tastaghfiru, seperti memohonkan ampun siapa malaikat, litaibi terhadap orang yang tobat. Malaikat itu memohonkan ampun kepada orang yang berzikir. Orang yang ahli zikir itu didoakan oleh malaikat agar dosanya diampuni. Seperti halnya orang-orang yang tobat itu dimohonkan ampunan oleh para malaikat. Anal jibala, sesungguhnya gunung-gunung, wal kifarodan, bukit-bukit itu tatabaha bangga, watas tabsiru, dan senang biman dengan orang, yadhkuru yang zikir siapa man, Allah pada Allah Ta'ala. Gunung-gunung, bukit-bukit, lautan, jurang-jurang, semuanya itu bangga dan senang kepada orang yang mau berzikir kepada Allah Ta'ala. Anna kathrata zikrillahi, sesungguhnya memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah itu amanun, menjadi pengaman, minan nifaki, dari munafik, fa innal munafikina, maka sesungguhnya orang-orang munafik itu qalilul zikri, sedikit zikirnya. Jadi memperbanyak zikir itu bisa menjadi pengaman dari sifat munafik. Karena kalau kita banyak zikir kepada Allah, itu tidak dinamakan orang munafik. Orang munafik itu sedikit zikirnya kepada Allah. Anna lidzakiri, sesungguhnya bagi orang yang zikir, min bainil a'mali, dari antara beberapa amal, ladzatun, ada rasa enak, rasa lezat, ladzatun, lezat. La yusbihuha, yang tidak menyerupainya, apa syai'un, sesuatu, walihada, dan karena ini sumiyat dinamakan apa majalisul zikri, majelis zikir, dinamakan riyadul jannati, pada riyadul jannah atau taman surga. Jadi orang yang berzikir itu memiliki rasa yang sangat enak, rasa yang sangat lezat, yang tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya, karena saking
saking enaknya. Maka karena alasan ini majelis zikir itu dinamakan riyadul jannah atau taman surga. Jadi orang yang masuk ke taman surga berzikir berarti sama saja dengan makan makanan surga, rasanya enak. Yang di dunia itu gak ada yang menyamai. Jadi kalau kamu berzikir kok rasanya masih gak enak, masih gak betah zikir, masih males zikir, berarti ada masalah dengan hati kamu. Jadi hatinya itu bermasalah. Ana dawama zikri, sesungguhnya melanggengkan zikir. Sesungguhnya melanggengkan zikir. Fitoriki di dalam jalan. Fitoriki di dalam jalan. Wal baiti dan rumah. Wal baiti dan rumah. Wal hadori dan di rumah. Wasafari dan di perjalanan. Wasafari dan di perjalanan. Itu taksirun memperbanyak memperbanyak lisuhutil abdi terhadap kesaksiannya hamba, terhadap kesaksiannya hamba yaumal kiamati, di dalam hari kiamat. Jadi melanggengkan zikir di jalan-jalan, di rumah-rumah, di kamar, di mana saja tempat, itu besok tempat-tempat tersebut itu akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa orang ini dulu pernah berzikir di sini, misalnya di madrasah. Oh, si Dimas dia tahu zikir madrasah, aku saksinya. Si sopir pernah zikir di musola, saya saksinya. Itu jadi saksi. Anahu, sesungguhnya zikir itu yaksu, memakaikan apa zikir al-wajha pada wajah. Al-wajha pada wajah, nadrotan pada mencorong itu apa? Bersinar. Fid dunya, di dalam dunia. Wa nuron, dan nur atau cahaya. Fil akhirati, di dalam akhirat. Kama, seperti keterangan fil hadisi, di dalam hadis. Man, barang siapa, itu kola, berkata siapa man, itu kola, mengucapkan siapa man. Man, barang siapa, itu kola, mengucapkan siapa man, kulla yaumin, pada setiap hari. Mi'ata marotin, sebanyak 100 kali. Mi'ata marotin, sebanyak 100 kali. La ilaha illallah, pada kalimah la ilaha illallah. Ata, maka mendatangi siapa man. Allah, pada Allah. Yaumal kiamati, di dalam hari kiamat. Wa wajhuhu, adapun wajahnya man, itu asaddu bayadun, sangat putih. Itu asaddu, lebih ya. Lebih apanya? Bayadun, putihnya. Minal komari, daripada rembulan. Lailatal badri, di dalam malam purnama. Di dalam malam purnama. Jadi zikir itu bisa menyebabkan orang itu wajahnya mencorong, bersinar, baik di dunia maupun di akhirat, seperti yang diterangkan oleh Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tiap seharinya 100 kali,
maka besok orang tersebut akan menghadap Allah di hari kiamat. Wajahnya itu lebih bersinar, lebih putih daripada bulan purnama. Bulan purnama itu terang ya. Wajahnya besok wajah diri terang atau ya bulan purnama. Wah, silau, orang-orang nengok diri wajahnya mengkilap silau ya. Gitu. Makanya yang semangat berzikir. Ana dzikra, sesungguhnya zikir itu sababun, jadi sebab. Itu sababun, jadi sebab litasdikir Rabbi, terhadap membenarkannya Tuhan, terhadap membenarkannya Tuhan Azza wa Jalla, abdahu pada hambanya, abdahu pada hambanya. Fa'innahu, maka sesungguhnya kelakuan itu ukhbiro, dikabarkan. Itu ukhbiro, dikabarkan anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, bi'awsofi kamalihi, dengan beberapa sifat sempurnanya, dengan beberapa sifat sempurnanya, wa nu'uti jalalihi, dan sifat agungnya. Fa'idha ukhbiro, maka bila dikabarkan, biha, dengan awsof, biha, dengan awsof, berapa sifat, siapa al-abdu, hamba, sodakohu, maka membenarkannya, siapa Rabbuhu, Tuhannya, waman, dan barang siapa itu sodakohu, membenarkannya, siapa Rabbuhu, Tuhannya, lam yahdur, maka tidak ada siapa man, tidak hadir, maksudnya tidak ada siapa man, itu ma'al kadhibina, beserta orang-orang yang dusta. Di orang yang ahli zikir itu dibenarkan oleh Allah bahwa dia itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang teman. Inna idamatahu, sesungguhnya melanggengkan zikir, sesungguhnya melanggengkan zikir itu tanubu, mengganti anit tatawu'ati, dari beberapa amal sunnah, anit tatawu'ati, dari beberapa amal sunnah, wa taqumu, dan menempati apa idamatuhu, dan menempati apa idamatuhu, makomahu, pada makomnya, sawaun kanat badaniatan, baik itu ibadah badaniyah, sawaun kanat badaniatan, baik itu ibadah badaniyah, au maliyatan, atau ibadah maliyah. Maliyah itu ibadah berupa harta, memberikan zakat, sedekah, itu ibadah maliyah. Kama, seperti keterangan fi hadisi fuqara'il muhajirina, di dalam hadis yang menerangkan orang fakirnya kaum muhajirin. Di dalam hadis yang menerangkan orang fakirnya kaum muhajirin. Jadi zikir itu
bisa menjadi pengganti amal-amal sunnah, atau nilainya itu sama dengan amal-amal sunnah, baik itu amal yang berupa badan seperti sholat ya, atau amal yang berupa harta seperti sedekah. Anak ada sesungguhnya hamba itu idza ta'arrafa, bila mengenal siapa hamba ilallahi, kepada Allah, bizikrihi, dengan zikirnya, firrohoi, di dalam waktu luang, arofahu, maka Allah mengenalnya, fisidati, di dalam waktu sempit atau waktu susah. Jadi kalau kita pas luang, pas bahagia, pas senang, gak ada masalah, tetap berzikir kepada Allah, tetap melakukan zikir. Nah, nanti ketika kita susah, ketika kita sulit, itu Allah akan mendekat kepada kita, itu dengan cara memberi solusi, membantu, menolong mengatasi masalah-masalah kita. Ana dzikra, sesungguhnya zikir itu sifaul qalbi, obat hati. Itu sifaul qalbi, penyembuh hati juga boleh. Penyembuh hati, wadawa'uhu, dan obatnya hati. Wal ghaflatu, adapun lupa, tidak zikir, itu maraduhu, penyakitnya hati. Jadi zikir itu sebagai obat hati, sebagai penyembuh hati. Sedangkan lupa, nggak melakukan zikir, itu adalah penyakit hati. Hadza, adapun ini, itu ma perkara, tayasaro, yang menjadi mudah. Tayasaro, yang menjadi mudah, lana, bagi kita atau bagi saya, apa zikruhu, menerangkannya, min fawaidi zikri, dari beberapa faidahnya zikir. Nas'alu, saya memohon, Allah, pada Allah, ayan fa'a, agar memberi manfaat, siapa Allah, agar memberi manfaat siapa Allah, bihi, dengan ma, wa yaj'aluhu, dan menjadikannya, kholison, pada yang murni, liwajihi, karena zatnya Allah, liwajihi, karena zatnya Allah, wasolah, dan semoga memberi rahmat takzim siapa Allahu, Allah, ala sayyidina, atas Gusti kita Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wasobi, dan sahabatnya, wasallama, dan semoga memberi salam siapa Allah. Jadi ini adalah kitab yang menerangkan tentang faedahnya zikir. Jadi nanti setelah ini masuk ke menerangkan faedahnya membaca sholawat atau bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim